warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada minggu kemarin, kalian sudah belajar dengan Ibu Puyami. Untuk minggu ini, kita belajar bahasa Indonesia dengan saya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama Ibu Binti Setiawati. Ibu akan mendampingi kalian dalam belajar bahasa Indonesia di kelas 10. Pertemuan pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Sebelumnya kalian mempersiapkan alat tulis kalian untuk mencatat materi-materi yang akan Ibu sampaikan. Ketika kalian menyimak video pembelajaran dari Ibu, kalian dapat membuka buku LKS kalian di halaman 24 mengenai materi teks eksposisi. Selanjutnya ada pengertian dari teks eksposisi itu sendiri adalah sebuah paragraf yang mengandung pengetahuan yang ditulis dengan cara singkat, padat, dan jelas. Tentunya sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ada. Struktur dari teks eksposisi. Apa saja sih struktur itu? Struktur itu ada 3 macam. Yang pertama adalah tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Oke. Tesis atau disebut juga dengan pernyataan pendapat merupakan gagasan utama mengenai suatu permasalahan sesuai dengan fakta. Jadi, gagasan utama yang berisi dari argumen seorang penulis ini ditulis berdasarkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya mengenai argumentasi. Argumentasi merupakan penjelasan lebih mendalam dari pernyataan pendapat. Pada argumentasi ini, seorang penulis akan mengungkapkan secara runtut dan jelas mengenai fakta-fakta sebagai penjelasan dari argumennya. Serta struktur yang terakhir adalah penegasan ulang. Merupakan penguatan pendapat yang disampaikan oleh penulis. Dalam hal ini, seorang penulis memberikan penjelasan mengenai hal-hal penting sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Terdapat 5 ciri-ciri dalam teks eksposisi. Yang pertama, gaya informasi yang disampaikan sifatnya mengajar. Yang kedua, bahasanya baku dan lugas. Yang ketiga, informasi yang disampaikan mengandung pengetahuan. Yang keempat, bersifat netral dan tidak memihak atau objektif. Yang kelima adalah fakta. Selanjutnya, kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi terdiri atas berbagai macam. Yang pertama adalah pronomina. Pronomina ini adalah kata ganti. Kata ganti terdapat 2 macam, yaitu kata ganti persona dan non persona. Kalau kata ganti persona adalah kata ganti yang digunakan untuk orang. Misalnya kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Yang selanjutnya kata ganti non persona. Itu kata ganti non persona ini adalah kata ganti untuk penunjuk. Misalnya sana, sini, situ, untuk menunjukkan suatu tempat. Dan selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi ini adalah kata penghubung yang biasanya digunakan untuk menghubungkan 2 kalimat. Ada dan, sehingga, dengan, selanjutnya, seterusnya, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kata kerja. Kata kerja ini menunjukkan bagaimana seseorang melakukan aktivitas, berarti membaca, menyapu, dan sebagainya. Jenis-jenis dari teks posisi terdapat berbagai macam. Yang pertama, teks posisi definisi. Yang kedua, teks posisi proses. Yang ketiga, teks eksposisi laporan. Yang keempat, teks eksposisi ilustrasi. Yang kelima, teks eksposisi perbandingan. Serta yang terakhir, teks eksposisi pertentangan. Teks eksposisi definisi merupakan teks yang menjelaskan
tentang suatu definisi permasalahan. Jadi contohnya pengertian tentang COVID. Yang nomor 2, teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses ini berisi mengenai langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu. Contohnya, ketika kalian membuat artikel, berarti ada tata cara dalam membuat artikel. Yang ketiga, teks eksposisi ilustrasi. Pada teks eksposisi ilustrasi ini ditulis dengan tujuan memberikan gambaran suatu ide untuk seorang pembaca. Contohnya, adanya dampak pemanasan global yang dirasakan masyarakat sehingga adanya ide yang muncul untuk mengurangi dampak pemanasan global tersebut. Berikutnya ada teks eksposisi laporan. Teks ini berisi mengenai informasi yang secara aktual dan faktual. Jadi, digunakan oleh beberapa wartawan untuk melaporkan suatu kejadian. Kemudian ada teks eksposisi perbandingan, yaitu teks ini membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang dibandingkan apa? Berarti yang dibandingkan adalah argumen permasalahan yang diangkat. Dan yang terakhir, teks eksposisi pertentangan. Dalam teks eksposisi pertentangan ini menjelaskan dua hal yang berlawanan atau bertentangan. Dan biasanya dalam teks eksposisi pertentangan ini lebih banyak menggunakan kata-kata konjungsi. Contohnya, sedangkan, namun. Setelah kalian mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian memahami materi yang Ibu sampaikan atau kalian masih bingung dengan materi yang Ibu sampaikan? Apabila kalian masih bingung mengenai materi teks eksposisi, silakan kalian memberikan komentar pada kolom yang sudah tersedia. Apabila kurang lebihnya dalam Ibu menyampaikan materi, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.